Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tapi jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan supaya terhindar dari virus COVID-19. Teman-teman, kita akan memulai ibadah dengan pujian pembuka, Rohmu yang Hidup. Teman-teman, kita akan berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur 16 ayat 7-11. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan, lalu dilanjutkan dengan KJ 440 di Badai Topan Dunia.
bersorak-sorak bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa setia untuk selamanya. Kasih setia bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa selamanya. Kasih setianya bahwa selamanya. Kasih setianya. Badai tentang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goyang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Dari seberang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Saya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus membantu di dunia, perlindungan teguh, perlindungan teguh, tempat perlindungan Teman-teman, kita akan membaca Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu itu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah di tangan kananmu, ada nikmat senantiasa. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah ungkapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Menjadikan mata yang buta, jadikan hidup alatmu dipenuhi urapan baru.
Shalom adik-adik, khususnya remaja Gemis Mahanaim. Hari ini bersama Kak Ike, kita akan membaca dan merenungkan firman. Walaupun secara fisik kita berjauhan, mari kita bersatu hati minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini, kami bersyukur hari Minggu ini kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah melalui kanal YouTube. Roh Kudus urapi kami masing-masing, bantu kami untuk mengerti dan dapat menjadikan sabda firman-Mu rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini temanya adalah roh yang menghidupkan. Dan landasan firman Tuhan untuk tema tersebut terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, yaitu Roma 8 ayat 5-11. Kita akan baca bersama-sama. Boleh suara kencang, boleh di dalam hati, tapi kita harus membacanya ya. Sama-sama, Roma 8 ayat 5-11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kami tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman dari Roma 8 ayat 5-11. Adik-adik, dilansir dari alkitab.sabda.org, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Paulus menulis surat Roma ini kepada jemaat di Roma ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi. Jemaat di Roma kemungkinan tidak didirikan oleh Petrus atau Rasul yang lain. Kemungkinan jemaat Roma didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Atau ada kemungkinan juga bahwa jemaat di Roma ini didirikan oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Ketika menulis surat ini, menjelang akhir perjalanan misioner yang ketiga, Rasul Paulus berada di kota Korintus di rumah seseorang yang bernama Gaius. Rasul Paulus menulis surat ini dibantu oleh Tertius. Demikian penjelasan singkat kitab Roma dan penulisnya. Adik-adik, ada 2 poin yang menarik dari pembacaan kita hari ini. Di Roma pasal 8 ayat 5-11-11, Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di Roma, yaitu 1, memberi pengajaran tentang cara hidup manusia menurut daging dan menurut roh. Yang kedua, dari ayat 9-11, Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang roh yang menghidupkan, menunjukkan sebuah kontras di mana kita nggak boleh hidup dalam daging, tapi kita harus hidup dalam roh. 2 model kehidupan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Yaitu hidup dalam daging, ketika kita hidup dalam daging, orang itu akan memikirkan atau menjalankan atau melakukan hal-hal yang dari daging. Kalau kita lihat, kata memikirkan ini berasal dari bahasa Yunani. Kalau di bahasa Inggris ini artinya way of thinking, cara berpikir atau mindset, pola berpikir. Sehingga bisa diartikan kata memikirkan menunjukkan sebuah tindakan di mana hati, perasaan, pikiran benar-benar berfokus pada hal yang dipikirkan. Jadi begini adik-adik, ketika seseorang hidup menurut keinginan daging, maka orang tersebut hanya memikirkan, berfokus pada keinginan daging. Dan dari pikiran itu akan menghasilkan tindakan atau perbuatan daging. Dikatakan di Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kedagingan selalu mendorong kita untuk merasakan dan memenuhi kenikmatan hidup yang harus dipenuhi sekarang, namun gak memikirkan dampaknya di masa datang, atau pertanggungjawabannya saat kita bertemu Tuhan. Adik-adik, pribadi yang hidupnya dikendalikan oleh kedagingan, yaitu kehidupan dalam daging, bermuara pada satu hal, yaitu maut. Ayat 6, maut menjadi muara kehidupan dalam daging karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ayat 7, Allah tidak berkenan terhadap orang yang hidup memusuhi atau berseteru dengan Allah. Dan ayat 8, Allah tidak berkenan kepada mereka yang hidup menurut daging. Cara hidup kedua dalam diri manusia adalah kehidupan yang dikuasai oleh roh Allah. Manusia yang hidupnya menurut roh pasti memikirkan dan melakukan hal-hal yang dari roh. Ayat 5b. Apa itu keinginan roh? Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera di ayat ke-6. Keinginan roh atau keinginan yang lahir karena roh melahirkan buah roh. Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, Rasul Paulus menjelaskan tentang kehidupan dalam roh dan dalam daging. Bisa simpulkan bahwa hidup dalam roh pasti bertolak belakang dengan hidup dalam daging. Hidup dalam roh dijelaskan oleh Rasul Paulus, berarti roh Kristus atau roh Allah tinggal di dalam diri kita. Sehingga satu, rohnya menjadi hidup di Roma 8 ayat 10. Yang kedua, memikirkan hal-hal yang dari roh di Roma 8 ayat 5. Yang ketiga, menjadi milik Kristus di Roma 8 ayat 9. Dan keempat, roh Allah akan membangkitkan tubuhnya yang mati karena dosa pada akhir zaman nanti sehingga hidup bersama Allah dan Kristus di Roma 8 ayat 11. Sedangkan hidup dalam daging adalah hidup yang menurut keinginan daging yang akan dampaknya satu, membawa dia ke dalam maut atau kematian, Roma 8 ayat 6. Yang kedua, karena keinginan daging itu berseteru dengan Allah atau melanggar hukum Allah, Roma 8 ayat 7. Dan yang ketiga, tidak berkenan kepada Allah, Roma 8 ayat 8. Terus kalau ada pertanyaan, Kak, hidup dalam roh, berarti kita nggak boleh lagi berbuat dosa. Tapi kayaknya susah, Kak, nggak bohong. Soalnya tadi pagi aja aku bohong. Soalnya tanya mama, udah ngerjain PR belum? Aku jawab udah, padahal belum. Gak boleh marah, ya ampun Kak, aku orangnya suka marah-marah, apalagi kalau ada yang ngacak-ngacak barang aku. Gak boleh berantem, ya ampun Kak, si kakak tuh bikin kesel sama aku, jadi aku berantem tadi sama kakak. Gak boleh iri, gak boleh egois, gak boleh lainnya, aduh Kak, kayaknya gak mampu deh. Kita kan masih dalam dunia ini Kak, apa kita harus naik gunung dan tinggal seorang diri di sana untuk tidak melakukan keinginan-keinginan yang disebut tadi, keinginan daging. Manusia mana sih Kak yang mampu? Ada pertanyaan seperti itu, dan adik-adik yang dimaksud hidup dalam roh yang dipimpin oleh roh. Bukan berarti kita juga nggak akan berbuat dosa lagi, tapi ketika kita dipimpin oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang fana ini. Tubuh kita tuh pasti memiliki 1001 macam keinginan daging yang nggak akan ada habisnya. Sebab itu Rasul Paulus menyuruhkan kepada kita untuk mematikannya, karena apa? Keinginan daging membawa kita kepada kematian. Usaha mematikan itu ditandai dengan yang disebut di Roma 8 ayat 5, memikirkan hal-hal yang dari roh, atau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, bukan melanggar hukum Allah, di Roma 8 ayat 7-8. Menyalibkan daging atau mematikan keinginan daging, berarti kita sedang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus sebagai gambar arah Allah. Di Kolose 3 ayat 10 dijelaskan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itulah sebabnya kita harus menyalibkan atau mematikan manusia lama supaya kita menjadi manusia baru yang selalu terus-menerus diperbaharui. Memikirkan hal-hal yang dari roh berarti memikirkan keinginan roh, hal-hal yang berkenan kepada Allah, bukan melanggar hukum atau melakukan perbuatan dosa. Keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Apa sih yang disebut hidup dan damai sejahtera itu? Yaitu hal-hal yang berkenan kepada Allah seperti 1. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan,
patut dipuji yang harus dipikirkan oleh kita di Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu di Galatia 5 ayat 22. Yang ketiga, perkara-perkara surgawi di mana Kristus berada, bukan perkara-perkara yang ada di bumi, di Kolose 3 ayat 1-2. Hidup dalam roh menuntun kita untuk mau menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan taat. Dan apa semua yang kita lakukan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan di kayu salib untuk menebus kita orang yang berdosa. Adik-adik, kita ini sudah ditebus, sudah diberi kemenangan melalui Kristus. Dan Roh Kudus telah dikirimkan untuk kita, untuk tinggal di dalam diri kita yang akan menuntun hidup kita. Di Roma 8 ayat 9 ditulis, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau hidup kita berpusat pada Kristus, hidup kita pasti dalam pimpinan roh Allah. Seruan Paulus kepada jemaat di kota Roma, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan oleh roh. Menunjukkan bahwa jemaat Roma saat itu sudah terhisap hidup dalam roh Allah. Kehadiran roh Allah dalam jemaat di Roma adalah buah dari iman mereka pada Kristus. Kehadiran roh menjadi patokan untuk melihat apakah seseorang adalah milik Kristus atau bukan. Kepada jemaat Roma, Rasul Paulus merasa perlu memberikan arahan hidup, cara hidup orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Roma. Apakah jemaat Kristen di Roma hidup dengan cara yang baik, adil, jujur, benar, menjauhkan diri dari hawa nafsu kedagingan sebagaimana dikehendaki oleh Kristus, atau malah hidupnya sebaliknya, hidup dalam kedagingan? Bila perlakuan mereka masih kayak kebanyakan orang-orang di kota Roma yang gemar melakukan tindakan-tindakan kedagingan, berarti orang-orang di Roma itu hidupnya belum dikuasai oleh roh dan bukan milik Kristus. Dan dosa selalu membuat kita terpisah dan jauh dari Tuhan. Sedangkan hidup dalam ketaatan roh menuntun kita pada kedekatan pada Tuhan. Hidup dalam daging hakikatnya adalah tidak mau taat pada Allah. Sedangkan hidup dalam roh menuntun kita pada ketaatan dan persekutuan dengan Allah. Bandingkan deh perbedaan kedua cara hidup ini. Hidup dalam daging, ia selalu memikirkan kedagingan menuju pada kematian. Sedangkan hidup dalam roh, yang memikirkan hal-hal yang dari roh, menuju hidup dan damai sejahtera. Kehidupan yang dikuasai oleh roh berpusat pada Kristus dan tertuju kepada Allah. Adik-adik, ada sebuah ilustrasi, ya, sebutlah si Mawar namanya. Kayak kebaca ini ya. Dengan terburu-buru, Mawar mengambil gadgetnya dan membuka media sosialnya. Segera saja jarinya mengetik lincah. Apa yang dicari? Apa yang ditulis? Ternyata Mawar tadi siang menulis status yang membuat Mawar kesal pada temannya itu dan tidak bisa menerima perlakuan temannya itu. Dan kini ia sudah menuliskan kata-kata menumpahkan semua kekesalannya dalam status medsosnya. Namun sesaat sebelum dia mengirim status tersebut, seperti dia mengingatkan, menegur, dan mempertanyakan, apa yang kamu lakukan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Saat itu dalam diri Mawar terjadi pertentangan batin. Namun akhirnya ia mengganti isi statusnya dengan ucapan syukur dan perkataan iman bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di balik semua yang dialaminya. Saat itu juga, seseorang kenalan di media sosial mengucapkan terima kasih. Rupanya, orang itu juga mengalami kekecewaan pada temannya. Beberapa orang bahkan mengirim pesan pribadi dan mengatakan betapa mereka terberkati dengan apa yang Mawar tuliskan di media sosialnya. Manusia ini adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, keinginan, atau kemauan, atau kehendak, dan tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita terlalu sering dikuasai oleh keinginan daging. Bahkan terkadang, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan atau kita katakan itu salah dan dapat menuai permasalahan yang lebih besar. Tapi kayaknya kita seolah nggak berdaya menahan dorongan hati kita sendiri. Kalau pikiran kita selalu bertanya mengapa kita kalah lagi terhadap dosa, kiranya kita ingat bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada kekuatan yang membuat kita bisa menang terhadap dosa, asal kita terus berjalan dalam pimpinannya dan tunduk pada rohnya, dibandingkan tunduk pada hati kita sendiri. Maka lama-kelamaan
keinginan Tuhan lah, keinginan Roh yang akan mendiami diri kita. Adik-adik, kayaknya berharap saat kita bergumul, saat kita mempunyai ada pilihan-pilihan, kita harus memilih salah satu keputusan, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk melakukan keinginannya dan bukan memenuhi keinginan daging yang akan membawa kita pada kematian dan perseteruan dengan Allah. Remaja Kristen adalah milik Kristus. Hidup adik-adik dikuasai dan direngkuh oleh Kristus yang sudah menebus kita semua. Karena itu, adik-adik remaja Mahanaim khususnya, mari kita hidup dalam pimpinan Roh. Roh yang menghidupkan remaja untuk hidup dan mengalami damai sejahtera Allah. Roh yang akan menjadikan remaja hidup dengan berani, menghadapi realitas, dan tetap hidup dalam kebenaran. Dengan Roh Tuhan, menghidupkan semangat kita dan menunjukkan jalan hidup menuju hidup kekal. Tuhan Yesus mengirim Roh Penolong yang akan memberi kemampuan kepada kita masing-masing untuk hidup dalam kebenaran, hidup yang berlawan dengan keinginan-keinginan daging. Terus pikirkan dan lakukan yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Dan biarlah Allah terus berkarya dan menyertai remaja Gemis Mahanaim sekalian dalam kembara kehidupan di bumi ini. Dan kita akan menerima janji Allah hidup dalam kemenangan bersama Kristus di sorga kekal. Amin. Adik-adik, kita berdoa, kita menyerahkan firman kita dengarkan hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang saya tahu bahwa hidup saya sudah ditebus dan menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus, tuntun seluruh kehidupan saya dengan Roh-Mu sehingga keinginan daging tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Tuhan Yesus yang baik, sertai dan perbarui hidup saya sehingga sepanjang hidup ini selalu memikirkan hal-hal yang dari Roh dan menghasilkan buah-buah Roh sampai akhirnya bersama-Mu hidup di surga kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penembus hidupku. Amin. Teman-teman, biarlah firman yang sudah disampaikan Kak Ike bisa menjadi remah dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Karena hidup kita adalah milik Kristus. Amin. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk teman-teman dapat mentransfer persembahan kalian ke rekening pengasuh di kelompok kecil atau transfer langsung ke rekening Kak Junior Kansil. Sama-sama kita akan pujian, persembahan dan NKB nomor 1. Hai Kristen nyanyilah. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh berterima kasih karena telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan syukur Tuhan, biarlah berapapun yang kami berikan boleh bermanfaat bagi pelayanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan Yesus. Lindungilah kami dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh selalu berada dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah remaja Gemis Mahanaim Tuhan Yesus yang saat ini masih online Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus agar
ibadah remaja Gemis Manaim yang saat ini masih online bisa berjalan selalu dengan baik Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan jamah hati mereka Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati mereka dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan gereja Gemis Manaim Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat Gemis Manaim Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati juga pemerintah dan pemimpin kami Tuhan Yesus, serta aparat pemerintah Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kecil kami Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja Mahanaim, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Teman-teman ingat selalu untuk minta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, melalui tiap hari, tak dapatkan sendiri bawalah diriku kepada Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah Minggu PLK Remaja Gemis hari ini.
Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini sertai dan berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, dan kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah minggu hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, stay tune terus setiap hari Minggu di channel YouTube PLK Remaja Gemis Mahanaim, dan ditunggu komen dan like-nya. God bless you. Jesus forever. Bye-bye. Bye.